Shalom saudara. Hari ini kita mau berbicara tentang warisan, yaitu warisan cinta. Cinta adalah warisan keluarga yang paling berharga, lebih daripada warisan kekayaan, emas, dan permata. Kolose 3 ayat 21 bilang, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Ada orang tua yang berpikir kemampuan dan pendidikan adalah bagian terpenting dari keberhasilan yang wajib diwariskan. Tapi mereka lupa bahwa ada satu hal yang lebih penting dari semua itu, yaitu kasih. Saya sering menemukan memang benar anak-anaknya menjadi orang hebat dan sukses, namun tidak pernah bisa mengasihi orang tuanya. Dan pada akhirnya sang orang tua harus hidup sendirian, ditinggalkan oleh anak-anaknya di masa tuanya. Yosua 24 ayat 15 bilang, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku," kata Yosua, "dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Kita bisa percaya pada masa depan dan bekerja untuk mencapainya dan melestarikannya, atau kita hanya bisa berputar-putar secara membabi buta, bersikap seolah-olah suatu saat tidak akan ada anak yang mewarisi warisan kita. Pilihan ada di tangan kita. Lakukan hal yang benar seperti Yosua, maka sampai tuanya dia tetap berbahagia, hidup bersama keluarganya. Matius 24:25 ayat 14 bilang, "Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka." Warisan terbaik yang dapat kita berikan kepada seorang anak adalah membiarkannya membuat jalannya sendiri, sepenuhnya di atas kakinya sendiri. Jika seorang hamba saja bisa dipercaya dan diberi tanggung jawab, apalagi anak-anak kita sendiri. Matius 18 ayat 10 bilang, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Warisan dan cita-cita kita, kode dan standar kita, hal-hal yang membuat kita hidup dan menginspirasi anak-anak kita, dilestarikan atau berkurang oleh seberapa bebas kita bertukar pikiran dengan perasaan mereka. Efesus 4 ayat 14 bilang, "Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Setiap manusia di bumi dilahirkan dengan tragedi, dan itu bukan dosa warisan. Ia lahir dengan tragedi bahwa ia harus tumbuh dewasa. Hanya sayangnya banyak orang tua yang tidak punya keberanian untuk mempercayai anak-anaknya." 1 Petrus 5 ayat 3, "Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu." Patutkah cara pandang yang sama harus dipaksakan kepada keturunan kita? Adilkah untuk memaksa definisi kebahagiaan yang sama kepada anak-anak dengan caranya kita? Setiap hari adalah sejarah bagi anak-anak kita. Jalan yang kita ambil adalah warisan yang kita tinggalkan bagi anak-anak kita. 1 Petrus 5 ayat 5 bilang, "Demikian juga lah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati." Setiap orang memiliki caranya sendiri dalam memandang kehidupan, dalam bentuk keluarga yang baik, atau membangun warisan bisnisnya. Amsal 23 ayat 4 bilang, "Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini." Hidup adalah suatu misi, bukan karir.
juga bukan profesi, melainkan tujuan. Warisan termahal dan terbaik dari diri kita untuk keluarga, keturunan, dan lingkungan adalah keindahan dari keteladanan kita, bukan tahta dan harta. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.